Halo, perkenalkan nama saya Yunemius Puspitasolin. Saya berasal dari kelas AK 703. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari ujian akhir semester saya. Di sini saya mengerjakan secara mandiri karena handphone saya kebetulan hilang dan saya tidak bisa join untuk ke grup kelompok. Mohon maaf untuk ibu dosen pengampu sebelumnya. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang analisis laporan keuangan PT Bank Sentral Asia. Pendahuluan, analisis laporan keuangan sangat penting karena membantu mengetahui kondisi dan kinerja perusahaan secara nyata. Mengetahui apakah perusahaan sehat atau tidak, menilai kemampuan menghasilkan laba, melihat kemampuan membayar utang, dan menilai prospek masa depan perusahaan. Bagi investor, analisis ini membantu dalam pengambilan keputusan investasi. Bagi manajemen, analisis ini membantu dalam evaluasi dan perencanaan strategi. Nah, di sini ada tujuan analisis. Yang pertama itu menilai kinerja perusahaan, kedua menilai nilai perusahaan bagi investor, dan yang ketiga menilai risiko kebangkrutan atau financial distress. Di sini juga ada manfaat analisis bagi manajemen, mengevaluasi efektivitas strategi, dan mengetahui kekuatan dan kelemahan keuangan. Kalau bagi investor, itu menentukan keputusan beli, tahan, atau jual saham, dan mengukur tingkat resiko investasi. Nah, untuk metodologi analisis, di sini ada objek dan sumber datanya. Metode analisisnya itu pertama ROIC atau Return on Invested Capital, yang kedua mengukur efektivitas penggunaan modal, yang ketiga EPS atau Earning Per Share, yang keempat mengukur laba mengukur laba per lembar saham. Yang kelima analisis neraca. Di sini analisis neraca ada terbagi dua. Dia pertama itu ada struktur aset, struktur utang dan modal. Yang keenam analisis arus kas. Yang di sini ada terbagi tiga, itu arus kas operasi, arus kas investasi, dan arus kas pendanaan. Yang ketujuh ada rasio pasar. Di sini ada price to earning ratio atau PER. Yang kedelapan ada Alman J score. Yang 9 mengukur resiko kebangkrutan. Nah, di sini ada hasil dan pembahasan. Yang pertama analisis profitabilitas berbasis investor. Nah, ROIC BCA menunjukkan tren stabil dan tinggi. Artinya perusahaan efektif menggunakan modal untuk menghasilkan laba. Dan EPS mengalami kenaikan selama 3 tahun terakhir, yang artinya laba per saham meningkat. Yang kedua ada analisis struktur keuangan, analisis neraca. Ada dua itu yang terbagi. Yang pertama total aset meningkat setiap tahun dan modal sendiri lebih besar dibanding utang. Dan di sini ada aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Operasi itu stabil dan menghasilkan pendapatan utama. Investasi itu ekspansi digital dan teknologi. Pendanaan itu didominasi dana pihak ketiga. Yang selanjutnya ketiga ada analisis arus kas operasi. Positif dan meningkat menunjukkan kualitas laba baik. Arus kas investasi ini negatif menunjukkan adanya ekspansi, dan arus kas pendanaan stabil menunjukkan pengelola pendanaan baik. Yang keempat ada analisis financial distress. Hasil penghitungan Alman J score menunjukkan perusahaan berada dalam kategori aman, risiko kebangkrutan itu rendah. Di sini ada analisis komprehensif dan rekomendasi. Sintesis analisis yang terbagi ada 4. Yang pertama profitabilitas tinggi dan stabil. Yang kedua struktur modalnya kuat. Yang ketiga arus kas sehat. Dan yang keempat risiko kebangkrutan rendah. Rekomendasi untuk manajemennya, yang pertama mempertahankan efisiensi operasional. Yang kedua perkuat inovasi digital. Yang ketiga jaga kualitas kredit. Untuk investor dan kreditor, yang pertama itu cocok untuk investasi jangka panjang, dan yang kedua risiko relatif rendah. Kesimpulannya, berdasarkan analisis laporan keuangan 2021 sampai 2023 PT Bank Sentral
Sentral Asia (TBK) menunjukkan bahwa kinerja profitabilitas yang kuat, struktur keuangan yang sehat, arus kas yang stabil, dan risiko kebangkrutannya rendah. Implikasinya, perusahaan layak dipertimbangkan sebagai investasi jangka panjang dengan risiko moderat hingga rendah. Mungkin itulah untuk presentasi singkat dari saya. Jikalau ada kekurangan dalam bahasa, kekurangan dalam saya mempresentasikan, saya harap Ibu dapat mengkoreksinya untuk saya memperbaiki lebih baik ke depannya. Terima kasih, sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih.